Beberapa hari yang lalu, boleh dikatakan baru saja terjadi, Presiden Prabowo melakukan sidak atau inspeksi mendadak ke Kementerian Pertanian. Ada apa sampai terjadi sidak di Kementerian Pertanian ini? Ya, karena Pak Presiden ingin memastikan tentang pangan, ya, swasembada pangan itu terjadi. Masalah pangan adalah masalah kedaulatan. Masalah pangan adalah masalah kemerdekaan. Masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman dulu. Dan saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta merah putih, dengan patriotisme yang tinggi, setia kepada tujuan ini. Petani kita adalah produsen pangan. Hidup mereka harus baik. Kesejahteraan mereka harus meningkat. Karena itu, pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah kering giling ya, yang dibeli dari petani kering panen ya, adalah Rp6.500. Saya ulangi, Rp6.500. Saya siap keluarkan PP. Saya tidak main-main ini. Ini saya katakanlah ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung. Tapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha, dan konsumen. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup aja, nggak usah. Oleh karena itu, dia menyampaikan arahan yang sungguh luar biasa. Dan menurut saya, arahan Pak Presiden Prabowo ini ya luar biasa. Karena lebih banyak untuk rakyat, ya, untuk petani. Mengapa demikian? Karena petani itu oleh Pak Presiden dinyatakan sebagai produsen. Produsen apa? Produsen pangan. Padahal pangan itu merupakan hal yang paling utama di dunia ini. Nah, kalau bisa terjadi swasembada pangan pada masa kepresidenan Prabowo ini, tentu Prabowo ya dapat dikatakan sukses. Ya, karena Pak Prabowo menginginkan petani hidupnya lebih makmur, petani hidupnya lebih sejahtera. Ya, malahan dengan tegas mengatakan kepada perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang memiliki penggilingan padi itu, kalau tidak mau menurut aturan negara, aturan pemerintah, lebih baik ditutup saja, biarlah itu diambil, ditangani oleh negara. Dan Pak Presiden pun juga menetapkan harga gabah kering panen. Berapa rupiahnya? Sungguh besar. Ini akan memakmurkan petani, yaitu 6.500 per kilogram gabah kering panen. Luar biasa. Nah, kalau ini terjadi dan dapat dilakukan, dan semua pejabat dan semua pengusaha itu menjalankan
dengan baik, maka petani sebagai produsen pangan akan merasakan kenikmatan, akan merasakan kesejahteraan. Jadi jangan sampai pengusaha beruntung, tapi keberuntungannya semena-mena, keberuntungannya ya dengan cara menekan ya, orang cilik. Petani ini kan sebetulnya kategori orang cilik ya. Ya, dia betul-betul mengandalkan dari hasil pangan. Ya, kalau padi ya dari padi, kalau tanaman palawija ya dari hasil tanaman palawija. Tapi Pak Presiden ini hanya menekankan tentang padi. Nah, kalau nanti padi betul-betul ya dapat dinikmati oleh rakyat, dapat dinikmati oleh petani, maka semuanya bisa saling beruntung. Ya, petaninya untung, ya petani ini konsumen pangan, pengusahanya juga untung, konsumennya yang menggunakan rakyat biasa atau mungkin juga pegawai-pegawai itu juga merasa untung. Jadi semua untung secara bersama-sama. Nah, ini yang paling penting, bahwa rakyat akan makmur. Dan beliau juga menyatakan bahwa ketahanan pangan ini ya, merupakan hal yang luar biasa bagi bangsa dan negara. Kalau pangan dapat tercukupi oleh negara, oleh pemerintah sendiri, maka ketahanan rakyat itu juga menjadi kuat, tidak bergantung pada negara lain yang memberikan atau negara kita mengimpor pangan dari negara lain. Itu akan berbeda ya, karena hasilnya pasti akan terpengaruh oleh tekanan-tekanan dari negara yang mengirim, yang menjual bahan pangan ke negeri kita. Jadi bahan pangan ini sebetulnya merupakan tanda adanya survival bagi bangsa. Nah, kenapa survival? Ya, karena semua tersedia bahan makan itu, tidak bergantung kepada negara lain. Dan ketahanan, keamanan ya, akan terjaga. Ini yang penting. Oleh karena itu, Pak Presiden Prabowo menekankan betapa pentingnya untuk para petani sebagai produsen itu dapat merasakan kesejahteraannya. Nah, keuntungannya bisa dirasakan secara bersama ya di seluruh lapisan masyarakat. Lagi-lagi ini merupakan keputusan yang berani dari Presiden, program yang betul-betul untuk kepentingan rakyat, ya, kepentingan bangsa, ya, dan bangsa kita akan menjadi semakin kokoh, bangsa kita menjadi semakin kuat, bangsa kita akan semakin maju karena dapat memenuhi segala kebutuhannya. Ya. Ini yang penting, karena pangan ini merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Ini kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan negara yang kuat adalah negara yang segala kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan ini dipenuhi oleh negara itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah harus mengambil peran yang paling utama dan bisa menyejahterakan rakyatnya. Ini yang paling penting. Pemerintah perlu mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu Presiden di hadapan para petinggi Deptan di tingkat provinsi maupun kabupaten, ya lakukanlah itu dengan tulus, lakukanlah itu dengan kesungguhan, lakukanlah itu dengan senang hati, karena semuanya akan merasakan hal yang baik. Itu saja ya tentang program ketahanan pangan dari Pak Presiden yang saat ini juga sedang mengembangkan food estate di daerah-daerah lain. Oke, sampai di sini kita jumpa.